bagi GGPS Kemayoran, bagi penggembalaan tempat ini, baik Pak Daniel, Ibu ini Mike luar biasa, Bapak pendeta ini pakai Tuhan luar biasa. Baik Bapak Ibu Saudara, kita memulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, perjalanan hidup kami adalah penyertaan Tuhan. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun, hingga sampai saat ini adalah penyertaan dan pertolongan Tuhan bagi kami. Bapa, terima kasih Tuhan. Bapak di BPS Kemayoran masih terus ada melayani pekerjaan Tuhan. Semua karena anugerah dan kemurahan-Mu. Olehnya kami bersyukur. Hari ini kami bersyukur. Tuhan kami Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan hadir bukan hanya karena penggenapan firman-Mu, di mana 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir, tapi kami merasakan lawatan Tuhan malam hari ini. Dan kami percaya Tuhan, oleh karena kehadiran-Mu, mukjizat-Mu terjadi, sehingga orang yang sakit disembuhkan, orang yang terluka dilepaskan, orang yang berdosa diampuni, orang yang susah dihiburkan. Kami pulang membawa kemenangan lepas kemenangan dari tempat ini, karena nyatalah kuasa-Mu sejak pertolongan-Mu dengan kami. Terima kasih pada hamba-hamba-Mu yang Kau Tuhan tetap melayani pekerjaan-Mu. Semua kami jemaat-Mu yang melayani
bahkan berdiri, kita bahkan berdiri, suri kebaikan Tuhan. Kita ada harta kebaikan.
Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berilah tepuk tangan bagi Tuhan yang dahsyat. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Amin. Kalau kita masih napas hari ini, amin, bisa duduk memuji Tuhan karena banyak orang yang tidak bisa duduk diam seperti kita. Mari kita bersyukur. Haleluya. Haleluya. Aku memuji Tuhan.
Terpujilah namamu Bapa di surga. Kau sudah menyertai kami, penyertaan-Mu sempurna dalam kasih dan anugerah-Mu itu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, cairkan tubuh kami, karena kami akan memberikan persembahan buat Tuhan. Kecil besar itu ya Tuhan Engkau Maha tahu. Semoga pemberian kami ini tidak terbawa dalam hidup kami. Kami beri dengan penuh damai dan sukacita. Terpujilah nama Bapa di surga. Inilah doa kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita punya Tuhan yang besar, yang dahsyat, yang sanggup memberikan kemenangan pertolongan bagi kita.
Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Waktu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami jemaatmu di tempat ini Tuhan. Aku percaya Tuhan telah hadir dalam kuasa Roh Kudus. Bukan kami hadir tapi Kau menguatkan, meneguhkan, bahkan memberdayakan setiap jiwa-jiwa yang hadir, yang lemah dikuatkan. Oh, yang sakit disembuhkan, yang mengalami kebimbangan diberikan kepastian. Dalam Yesus ada kepastian, dalam Yesus ada rencana yang indah bagi setiap orang percaya. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan terima kebenaran firman Allah yang menjadi dasar kekuatan bagi kami sekalian. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus Kau yang berotoritas menjamah kami sekalian. Aku percaya Roh Tuhan sudah ada di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau sambut firman. Haleluya. Yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Terima kasih buat tim PW yang luar biasa. Wow, ya, baik. WL singer, pemusiknya luar biasa ini sore hari ini. Amin. Saya sangat terkesima terlebih Roh Kudus. Ya, kenapa demikian pentingnya kita dalam kekuatan dengan Allah, dalam rancangan Allah, Bapak Ibu sekalian, kita ada kepastian hidup akan jaminan daripada Allah itu sendiri. Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memelihara kita, yang telah mempertemukan dan memberikan kita kekuatan serta kesehatan, sehingga pada sore hari ini Bapak dan Ibu sekalian kita bisa bersama-sama untuk menikmati persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus dalam kepenuhan kuasa-Nya. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada gembala jemaat di tempat ini, Bapak Pendeta Daniel dan Ibu Pendeta Yemima Eko Sri Rahayu. Semuanya karena kemurahan Tuhan, maka kita bisa bersepakat untuk sore hari ini bisa bertemu. Ya, di tengah-tengah kesibukan kita. Ada pepatah mengatakan, karena tidak kenal maka belum disayang. Ya, mungkin saya baru pertama kali hadir di tempat ini, ya. Baru pertama kali hadir setelah sekian lama kita bersama-sama. Namun demikian tetap kita ada dalam satu ikatan, yaitu Roh Kristus yang ada menyertai kita sekalian. Tuhan, nama saya Pendeta Marga Wijaya. Ya, pelayanan saya ada di Jakarta Timur, daerah Jakarta Timur sana. Pak Daniel, Bu Ikoda sering datang. Ya, saya ada di Jakarta Timur. Sebetulnya ke Jakarta Timur, daerah saya Cawang dengan Kemayoran nggak terlalu jauh. Ya, cuma 23 menit sudah di jalan. Saya 23 menit sampai sini. Puji Tuhan, walaupun agak sedikit nyasar, belok-belok tanya-tanya. Puji Tuhan, semuanya karena kemurahan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sore hari ini dalam ibadah kita harus memiliki satu kepastian. Ibadah itu bukan sekedar hanya kita hadir, kemudian kita kumpul nyanyi, tetapi ada satu kepastian dalam hidup ini. Bahwa lewat ibadah, kepastian itu makin diperteguh dan dimantapkan, sehingga hidup orang percaya, hidup orang Kristen dapat berdampak. Amin. Ini satu perkara yang perlu untuk dapat kita renungkan, baik itu pribadi maupun secara bersama. Apakah kekristenan kita sudah berdampak? Apakah kekristenan kita sudah bisa mempengaruhi, sudah memberikan satu impact bagi orang-orang di sekitar kita? Apakah itu keluarga kita, anggota inti rumah tangga, ataupun sahabat dan rekan-rekan kita? Karena kekristenan adalah bukan hanya sekedar agama, namun kekristenan berbicara soal hubungan, soal relasi antara Allah dengan manusia, orang yang dipanggil dan dipilih sesuai dengan 1 Petrus pasal 2 ayat 9 di sana mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Lihat, luar biasa ini. Umat kepunyaan Allah. Tidak ada klaim seperti ini dalam dunia ini. Tidak ada. Tapi hanya di dalam iman percaya kepada Kristus, kamu adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Ya. Amin. Yang dipanggil keluar dari kegelapan. Tugas kita adalah untuk memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Amin. Sangat jelas sekali. Visi gereja, visi pribadi sangat jelas untuk memberitakan perbuatan Allah yang besar. Amin.
Namun ada proses panggilan tadi, ada proses pilihan tadi, proses pembenaran, proses pengudusan. Itu harus dialami dalam hidup kekristenan kita. Setelah kita dibenarkan, dikuduskan, maka kita diutus untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup. Bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain? Bagaimana kita bisa berdampak bagi lingkungan, bagi orang-orang di sekitar kita, bagi bangsa ini, bagi orang banyak. Sebelum kita sendiri harus mengalami satu nilai kepastian di dalam hidup ini, lewat satu perjumpaan, lewat satu encounter dengan pribadi Yesus Kristus, maka disitulah kita akan mengalami satu pribadi yang diubahkan oleh Kristus. Bagaimana ketika Paulus sebelum jadi Paulus, dia masih menjadi Saulus, dia adalah seorang yang memusuhi kekristenan. Tapi ketika dia berjumpa secara pribadi dengan Yesus, maka dia diubahkan secara total. Lihat, sampai orang-orang tidak percaya. Para Yahudi tidak percaya, maka terheran-heran. Termasuk dalamnya ada murid Yesus juga tidak banyak percaya. Hakim menjaga jarak. Jangan-jangan dia hanya untuk menyusup. Jangan-jangan dia hanya untuk sebagai penyelundup di tengah-tengah kita. Tidak, karena dia sudah berjumpa dengan Yesus. Amin. Bahkan Rasul Paulus katakan, aku adalah murid Yesus yang lahir secara prematur. Dikatakan ada satu kebanggaan dalam hidup kita ketika kita sudah menerima Yesus, berjumpa dengan Kristus. Apa itu kebanggaan kita? Kepastian di dalam kehidupan ini. Tema firman Allah pada sore yang saya beri judul hidup dalam kepastian. Mari saya mengajak kita baca 1 Yohanes pasal 5 ayat 10 dan ayat 11. Surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 10 dan ayat 11. Ya, saya mau bacakan. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Dia mempunyai kesaksian di dalam dirinya. Dan barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Ini inti kesaksian gereja Tuhan akhir zaman ini. Ini visi gereja Tuhan yang Tuhan taruh hatinya atas setiap orang percaya. Inilah kesaksian itu. Kalau Allah mengaruniakan apa? Hidup yang kekal. Amin. Satu jaminan kepastian. Hidup yang kekal berbicara adalah satu kejaran, satu proyeksi yang paling utama dalam hidup manusia. Ketika manusia belum memiliki kepastian hidup yang kekal, maka dalam jiwanya akan terjadi gejolak, ada keresahan, ketidaknyaman, ada berbagai macam kejahatan, berbagai macam pikiran-pikiran, berbagai macam usaha-usaha yang sia-sia dalam diri manusia. Sehingga kecenderungan manusia makin hari makin jahat, manusia makin hari makin mementingkan dirinya, manusia makin hari makin hidup di dalam ketidakteraturan. Bahkan, cek. Ya, tes. Aman kan? Ya. Cek, ya aman, nggak apa-apa. Suara saya masih ada cukup. Sekalipun hari ini khotbah saya keberapa? Ketiga, hari ini ketiga. Ya, tapi nggak apa-apa. Masih cukup, masih ada serepnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, lihat, tidak ada jaminan seperti ini. Hanya ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita baca lagi Roma pasal 5 untuk memperkuat pembahasan kita pada sore hari ini. Roma pasal 5 ayat 8, 9 dan 10. 3 ayat. Roma pasal 5, 8, 9, 10. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena apa? Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah.
Garis bawahi, pasti diselamatkan. Amin. Sebab ketika kita masih bisa terus diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup. Amin. Luar biasa. Amin. Garis bawahi kata pasti. Yes. Dalam dunia ini tidak ada yang pasti. Cari kepastian di mana? Manusia berusaha untuk mencari kepastian, tapi selalu terjadi perubahan dan ketidakpastian. Yang pasti adalah ketidakpastian. Ya, bapak-bapak ibu ya kan? Di dunia ini yang pasti adalah ketidakpastian. Semua boleh berubah, selalu berubah. Peraturan berubah, DPR berubah lagi, terus berubah lagi. Pajak berubah terus. Sampai Trump juga berubah pajaknya. Ya toh? Dari 32 jadi berapa? 19%. Tapi lihat firman Allah tidak pernah berubah. Bahkan sampai sekarang. Ini satu hal yang sangat berbeda. Kita boleh ada di tengah-tengah dunia yang berisi dan selalu dikelilingi dengan ketidakpastian. Tetapi bagi orang percaya, umat kepunyaan Allah yang telah dipanggil, dipilih dan dikuduskan, yang kau hidup di dalam kepastian dengan Allah. Amin. Kepastian inilah yang akan menjadi satu energi yang kuat dalam hidup kita. Amin. Mungkin di depan kita ada gelombang, di depan kita ada badai, di hadapan kita ada kabut yang kelam, yang seolah-olah kita tidak bisa melihatnya. Ada jalan buntu. Tapi ingat tadi ada janji Allah. Kepastian inilah yang membuat kita mampu untuk melangkah selangkah demi selangkah sesuai dengan pimpinan pertolongan daripada Yesus. Amin. Ketika Simon Petrus ada di dalam sebuah perahu di tengah malam, ada goncangan angin badai, di tengah-tengah ketakutan, maka muncullah satu sosok yang tidak dikenal oleh mereka. Kemudian Petrus bertanya, kalau engkau itu Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air juga. Apa kata Yesus? Datang dan berjalan. Yesus yang berjanji adalah Yesus. Maka dalam kondisi apapun, ketakutan, ketidakmungkinan atau kemustahilan, Petrus, Simon dapat melangkahkan kakinya keluar. Amin. Ini satu kekuatan yang luar biasa. Undangan Yesus yang luar biasa. Datang dan berjalanlah. Ada satu energi, satu kekuatan, satu power yang menggerakkan, yang menguatkan iman Petrus, yang mengokohkan pengharapannya, yang menguatkan kakinya untuk melangkah keluar daripada perahu itu. Bukan perkara yang mudah. Ketika kegelapan, badai obat menerpa, tetapi Simon Petrus tetap melangkah. Ada satu kekuatan jaminan Yesus katakan, datanglah. Berapa banyak orang yang khawatir, yang cemas. Berapa banyak orang yang mengalami kesangsian dalam hidupnya. Ini satu bentuk ketidakpercayaan. Bahkan tadi dikatakan dalam 1 Yohanes, kita menjadikan dia adalah pendusta. Ketika kita tidak percaya akan kuasa Allah, kita menjadikan Allah itu pendusta. Bagaimana ketika Bapak Ibu kau dituduh sebagai seorang pendusta? Tentu kita sangat jengkel, tidak senang, marah. Apalagi Allah. Maka bukan hanya dia tersinggung, dia akan murka ketika kita menempatkan dia sebagai seorang pendusta. Jangan dikira kita tidak percaya Allah. Kita tidak mempercayai Yesus dengan sungguh-sungguh tanpa konsekuensi. Semuanya ada konsekuensinya. Oleh karena itu penting sekali kita boleh menyadari. Ketika kita mempercaya ini, mari kita mau kembali dalam keadaan yang seutuhnya, yaitu ada kepastian di dalam kehidupan ini. Dampaknya adalah akan memiliki sukacita yang luar biasa. Kalau saya kutip kembali, saya tambahkan ayat 11 dari Roma pasal 5 ayat 11 yang mengatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah di dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin. Garis bawahi, bermegah di dalam Allah.
ada sukacita. Bermegah di sini ada sukacita, ada kesenangan. Mungkin kita melihat sekeliling kita dalam kondisi yang tidak memungkinkan atau kondisi yang tidak mendukung untuk melahirkan sukacita. Namun saya mau katakan sukacita bukan datang dari luar dan itu hanya sementara. Tapi ketika sukacita yang hadir lewat penyertaan Allah dalam hidup orang percaya yang tadi kata telah diperdamaikan dengan Dia. Pada waktu kita sudah berdamai, maka yang muncul adalah apa? Damai, sejahtera, dan sukacita. Lihat suami istri ketika dia gencatan senjata, ya, tidak saling baku baik, tidak saling tegur sapa. Ada sukacita? Tidak ada. Tidak ada sukacita. Semuanya jadi hambar, kesal, jengkel, dan sebagainya. Sekalipun masih dalam tidur tempat kamar yang sama, tempat tidur yang sama, tapi yang satu hadap tembok, yang satu hadap pintu. Tidak ada sukacita. Tapi ketika ada damai, maka di situ akan muncul sederhana sukacita itu yang memunculkan. Bukan karena kita banyak doi, bukan karena kita lagi happening kita lagi banyak, tidak. Namun sukacita itu lahir daripada kekuatan Allah. Diperdamaikan dengan Allah. Ingat baik-baik. Adam sembunyi, Hawa sembunyi ketika dia berbuat dosa. Allah bertanya, Adam, engkau di mana? Aku takut, ayah bersembunyi. Tapi ketika dia diperdamaikan, sudah diberikan pakaian yang dibuat oleh Allah dari kulit binatang, maka Adam masih bisa berkomunikasi dengan Allah. Ada perdamaian. Disitulah letak inti daripada kehidupan kita orang percaya. Bagaimana kekristenan kita bisa menjadi maksimal? Kekristenan kita bisa menjadi berdampak kalau kita belum diperdamaikan dengan Dia. Sekalipun mungkin mulut kita mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat, status kita sudah jadi orang Kristen, mungkin sejak lahir 10 tahun, 20 tahun yang lalu, tapi kalau kita belum diperdamaikan dengan Allah, maka sukacita itu tidak akan muncul. Dan kekristenan itu tidak akan menghasilkan buah, tidak berdampak dalam rohani kita masing-masing. Dan karena Allah tidak bekerja. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, pada sore hari ini, mari kita boleh masuk di dalam satu proses kehidupan. Dan kita bisa mengkoreksi hidup kita masing-masing. Apakah sesudah berdamai dengan Allah? Apakah sesudah diperdamaikan oleh kematiannya? Diperdamaikan oleh curahan darah Allah? Dibenarkan. Habis diperdamaikan, dibenarkan. Dan mau dikuduskan. Ini satu proses yang harus terus bergerak di dalam kehidupan orang-orang yang dibenarkan oleh darah Yesus, diperdamaikan oleh kematian anaknya. Nah ini dia. Diperdamaikan. Sehingga damai sejahtera Allah mengalir dalam setiap kehidupan kita. Akibat kita mengalami damai sejahtera dengan Allah, maka kita bisa berdamai dengan banyak orang. Kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Ada banyak orang yang tidak puas dengan keadaan dirinya, ya, tidak puas dengan kemampuan dirinya, bahkan yang meragukan potensi yang ia miliki. Maka yang seringkali timbul adalah ketidakpercayaan akan kemampuan dirinya. Oh, saya tidak bisa, saya tidak sanggup, saya tidak mampu. Seringkali kita banyak mendengar kata-kata seperti itu. Kenapa orang tidak bisa melakukannya? Kenapa orang sanggup tidak ragu-ragu akan kemampuan diri? Karena dia belum ketemu dengan dirinya. Waktu Bapak Ibu kau berjumpa dengan Yesus, maka kau akan bisa menemukan potensi yang ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Ini cara Allah bekerja. Cara Roh Allah mengintervensi kehidupan manusia. Cara Allah mengubahkan hidup orang percaya. Dari ketidakmampuan, dari kesederhanaan akan diangkat oleh Allah. Bukankah Allah mengatakan, aku akan membuat engkau menjadi terkenal dan termasyhur. Ini cara Allah mengangkat hidup kita. Bukan karena promosi manusia, atau bukan karena kita injak sana injak sini untuk naik level dan sebagainya. Tidak. Tapi Allah yang mempromosikan kehidupan orang percaya. Pada waktu engkau hidup di dalam kebenaran, maka disitulah kekristenanku akan berpengaruh bagi banyak.
cara Allah bekerja luar biasa. Mari kita lihat ada beberapa hal yang menjadi perhatian bagi kita. Kepastian yang harus kita miliki minimal hanya 3 poin saja kepastian. Yang pertama, kepastian akan keselamatan. Ini yang paling esensi, yang paling penting. Hanya di dalam Yesus Kristus kita memiliki kepastian keselamatan, yaitu melalui korban Kristus di atas kayu salib. Ya, berapa banyak dunia ini yang tidak percaya akan Yesus yang mati di atas kayu salib. Mereka menggembar-gemborkan, mereka menyiarkan satu berita bahwa Yesus tidak disalib, Yesus itu diubahkan, digantikan oleh salah satu orang muridnya. Dan lebih parah lagi mengatakan Yesus tidak bangkit. Bukankah ini sebuah berita yang sudah usang, yang ditiupkan, dihembuskan oleh para imam-imam kepala pada zaman itu. Bahkan ia mengupah pasukan-pasukan serdadu Romawi untuk memberitakan bahwa Yesus tidak bangkit, tapi Yesus dicuri. Apa tujuannya dalam konteks ini? Ini akan melemahkan, ini akan membinasakan iman-iman murid-murid Yesus. Ya, muridnya tadi sudah takut, sudah tercerai-berai, tambah takut lagi ketika dituduh mencuri mayat Yesus. Tapi sungguh luar biasa, kebangkitannya tidak terbantahkan. Dengan banyak kesaksian penampakan diri Yesus, sehingga terjadi kegemparan di mana-mana. Ini satu perkara, satu fakta yang luar, bukan fakta hanya secara iman kekristenan, iman secara alkitabiah, tapi fakta sejarah. Yesus sudah bangkit dan Yesus sudah naik ke sana. Jaminan keselamatan inilah, kepastian akan keselamatan yang memberikan kepada setiap orang percaya kehidupan dan rasa percaya yang kuat sehingga tidak tergoyahkan iman percaya. Ketika iman goyah, kesaksian akan sebuah informasi bertebaran di seluruh kehidupan kita. Bahkan sekarang lewat media-media membantah dan sebagainya. Namun saya mau katakan, jangan pernah goyah iman. Amin. Sekali Yesus sudah bangkit, dia tetap bangkit terus. Yes. Ini yang mesti kita pegang, sehingga kekristenan kita berdampak. Amin. Doa saudara bisa berdampak, perkataan saudara menghasilkan kuasa, ada mujizat terjadi. Ya. Ketika kita menempatkan satu perkara, kepastian ini menjadi satu topik utama dalam hidup orang percaya, maka disitulah Allah mengintervensi kehidupan ini dengan perkara-perkara mujizat-mujizat yang luar biasa. Kita baca Efesus, surat Efesus. Iya. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan adalah anugerah yang Allah berikan. Keselamatan adalah kasih karunia Allah. Manusia tidak bisa mengupayakannya. Tidak bisa mengupayakannya. Sepanjang usia kita mengupayakan keselamatan dengan berbuat baik, dengan melakukan ritual-ritual ibadah, dengan korban-korban persembahan, semua kita korbankan amal ibadah untuk perbuatan baik, itu tidak akan bisa mewujudkan keselamatan. Ya, tapi katakan dari oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Iman percaya kita hanya kepada Dia. Ini kepastian yang pertama, yang sangat penting sekali. Jadi keselamatan itu tidak tergantung daripada status seseorang, tidak bergantung apa yang Bapak Ibu miliki, ya, baik itu kekayaan, kehormatan, kedudukan dan sebagainya, tidak bergantung. Lihat seorang kaya yang datang kepada Yesus pada malam-malam. Mereka adalah juga masih dalam kelompok orang ahli Taurat.
Bagaimana aku bisa mendapatkan hidup yang kekal? Apa kata Tuhan Yesus? Ya, harus apa? Dilahirkan kembali. Lahir kembali. Seorang pemuda kaya datang pada Yesus sekali lagi. Apa kata Tuhan Yesus? Jual hartamu, datang sini ikutlah aku. Di hadapan Tuhan. Materi tidak merupakan satu hal yang dapat menentukan, tapi keselamatan adalah anugerah yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kepastian akan janji Allah. Kepastian akan keselamatan dan kepastian akan janji Allah. Ini yang menjadi pegangan hari-hari kita masing-masing. Apa yang kita pegang? Janji. Kita tidak bisa berpegang lagi kepada jubah Yesus. Kita tidak bisa lagi berpegang kepada apa yang kita menunggu Yesus mengajar. Tidak. Tapi janji Allah ini yang adalah iya dan amin. Firman Allah itulah kepastian dalam hidup orang-orang yang percaya kepada Yesus. Keselamatan kita sudah nikmati. Sekarang kita mau pegang apa? Pegang janji. Ketika kita sedang membuat satu perjanjian di hadapan notaris, baik itu perjanjian jual beli, perjanjian apapun, kita tidak bisa pegang. Tapi yang kita pegang adalah apa yang tertulis tertera di dalam klausul perjanjian itu, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas meterai, kemudian disahkan oleh panitera, oleh pengadilan dan sebagainya. Apa janji Allah yang telah disahkan? Firman yang telah disahkan oleh tetesan darah Yesus Kristus itulah yang menjadi jaminan meterai dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian, ini janji Allah. Jangan pernah kita meremehkan firman Allah. Jangan kita meremehkan kalimat-kalimat yang tertulis di dalam firman. Manakala kita malas malam-malam kita enggan membaca firman, artinya kita sudah melupakan janji Allah. Maka tidak heran banyak orang Kristen hidup dalam kebimbangan, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan akan hari esok. Kenapa? Karena dia nggak mengerti isi daripada janji tadi. Dia tidak memahami isi janjinya, dan dengan begitu banyak pasal-pasal, begitu banyak ayat-ayat. Semuanya itu berlaku sampai hari ini, bahkan sampai Tuhan Yesus akan datang kembali kedua kali. Janji Allah mari kita pegang baik-baik. 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-20. Iya. Surat 2 Korintus pasal 1 ayat 20. Demikian mengatakan, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Setiap janji Allah yang Tuhan tulis, baik itu janji kepada Abraham, baik kepada Nuh sebelumnya, kepada para nabi-nabi, itu semuanya dimeteraikan karena di dalam Kristus Yesus. Maka janji itu berlaku. Ketika tidak ada Kristus yang menjadi meterai keabsahan, keselamatan, janji Allah dapat diubah. Jadi pentingnya perpaduan kitab antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Ada kelompok-kelompok gereja mengatakan saya pernah perjanjian lama. Ya, di mana mereka akan bermuara? Di mana mereka akan mengklaim itu akan dapat digenapi? Segitu banyaknya janji Allah dalam kitab Mazmur, ya kan? Kitab Mazmur, berbahagialah dan sebagainya. Kitab Mazmur begitu, kitab syair begitu banyak, kitab Amsal juga begitu banyak. Apakah akan digenapi sekarang? Tidak akan tergenapi. Tidak akan tergenapi. Hanya sebagai kekayaan karya sastra mungkin. Penulisan para ahli-ahli sejarah dan sebagainya. Tetapi ketika digenapi oleh Kristus Yesus, maka janji Allah itu hidup. Amin. Janji Allah itu berlaku sampai anak cucu, bahkan sampai akhir zaman. Luar biasa. Dahsyat. Bagaimana kita bisa klaim
oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tidak bisa. Kalau Yesus masih ada di dalam kubur, kalau Yesus tidak naik ke surga, atau kalau Yesus tidak pernah naik ke atas salib, hanya sebuah halusinasi daripada orang-orang pengikut Yesus. Saya mau katakan, ini satu berita yang membohongkan, satu berita yang mencelakakan daripada sebuah fakta yang sebenarnya. Yesus mati, dikubur, bangkit dan naik ke surga. Satu peristiwa satu rangkaian kisah yang mengandung nilai-nilai keselamatan, nilai-nilai eskatologis untuk masa kini, bahkan untuk masa yang akan datang. Dia bukan hanya menyelesaikan hari kemarin kita, dia bukan hanya menyelesaikan dosa-dosa kita, tapi dia menyediakan sesuatu yang terbaik bagi hidup Bapa dan Ibu kita sekalian. Bukankah ketika dia naik ke surga dia berkata, aku pergi untuk menyediakan tempat. Itu janji yang paling indah bagi hidup orang percaya. Dia menyediakan tempat bagi kita semua. Siapa sanggup menyediakan tempat? Keyakinan mana yang berjanji, aku akan menyediakan tempat bagi umatku? Hei, Haleluya. ada itu. Janjinya pansus. Pembohong semuanya. Pernah bilang bohong ya? Ada orang Manado? Oh selesai. Maaf ya. Iya. Mohon maaf sekalipun saya orang Jawa, tapi karena banyak bergaul dengan hamba Tuhan, jadinya gaduh-gaduh sudah. Karena makan bagi rica jadinya. Haleluya. Nah Bapak Ibu sekalian, ini pegang janji Tuhan. Amin. Berapa banyak Bapak Ibu yang sudah pegang sungguh-sungguh janji Tuhan. Manakala kau menghadapi berbagai persoalan pergumulan, apa yang kau ingat dalam hidupmu, jangan sampai salah. Janji Tuhan. Bukankah dia mengatakan setiap janjimu Tuhan kusimpan dalam hatiku? Oh luar biasa. Saya punya kesaksian sedikit. Ketika masih masa COVID, ya COVID yang lampau, saya kena dampak COVID yang pertama. Orang-orang belum kena COVID, saya sudah kena COVID. Wah, mengerikan sekali. Yang pertama itu sangat mengerikan. Kita tidak tahu apa sebabnya kan? Ya, nggak tahu. Begitu diperiksa kita positif, Bapak kena COVID. Aduh, rumah sakit udah perlu. Harus dikirim ke rumah sakit RSPAD. Saya bilang nggak mau. Saya tidak mau kirim ke rumah sakit RSPAD. Saya pulang. Kami suami istri kena COVID. Karena dia hidup sendiri, apa namanya, tidur di sebelah saya, dia kena juga. Sama-sama kami kena COVID. Waktu itu belum ada obat, belum ada semua. Koalisi luar biasa. Ada salah satu pelayan jemaat saya juga pernah. Saya tertular dari dia, pelayan jemaat saya. Oleh anaknya dia dimasukkan di sebuah rumah sakit di daerah Bekasi, masuk ke rumah sakit di Bekasi, masuk ke ruang isolasi, pakai ventilator. Wah, mengerikan, menakutkan. Dia selalu WA dengan saya, Pak, bagaimana saya Pak? Bagaimana saya di sini sendirian di ruang isolasi, ada ventilator. Sama, saya juga sedang panas tinggi, sama-sama panas ya. Cuma di rumah sakit dibawa oleh anaknya, ada doi masuk rumah sakit, saya di rumah sendirian. Saya bilang, aduh Tuhan luar biasa. Itu terjadi saya. Menantu saya bilang, Bapak pisah kamar, jangan satu kamar, pisah kamar. Oke, satu kamar. Satu malam saya mengalami satu keadaan sangat kritis. Saya mau katakan, saya lupa akan semuanya. Saya lupa akan istri, lupa semua saya lupa. Sampai hilang ingatan. Cuma satu ayat yang saya ingat waktu itu. Ada ayat firman Allah. Dan kita Mazmur. Mungkin saya lupa ayatnya di mana pasalnya, tapi saya ingat perkataannya. Pemazmur mengatakan, Tuhan, beritahukan kepadaku bila ajalku tiba. Wow, bila ajalku tiba beritahukan, karena aku fana adanya. Hanya satu ayat itu yang saya ingat.
Akhirnya saya ulang, Tuhan, beritahukan ajarku karena aku yang panas Tuhan. Di tengah-tengah menggigil panas tinggi sendirian Bapak Ibu sekalian. Oh, saya pikir saya mau selesai. Malam itu saya sudah mau selesai. Sorenya saya titip sama anak saya telepon. Tolong titip mamamu. Anak sulung saya telepon. Bapak titip anak, titip mamamu. Bapak titip jemaat. Saya ingat masih jemaat, ada jemaat, banyak jemaat toh. Jemaat saya gereja Bapak saya titip. Nah malam harinya jam 12, jam 1 itu mulai memuncak. Dan satu ayat itu yang saya ingat. Dampaknya apa Bapak? Besok pagi saya bisa bangun, saya bisa makan. Oh luar biasa, luar biasa. Saya mau katakan ayat firman, satu ayat Bapak Ibu ingat. Dalam masa kepicikan, dalam masa kegelisahan, ketika kau percaya dengan sungguh-sungguh, maka firman Tuhan, janji Tuhan akan menyatakan. Mungkin kita katakan tidak tepat ayatnya, nggak apa-apa. Tuhan tahu isi hati kita. Bukankah ada pendeta saking semangatnya berdoa, saking semangatnya menyembuhkan orang sakit? Apa katanya? Oleh pulih-pulihnya kau sembuh. Oh, haleluya. Baru pulih apalagi itu. Amin. Luar biasa. Dia tahu kita salah, tapi hati kita. Iya. Amin. Tuhan lihat hati. Makanya Bapak Ibu sekalian, seberapa banyak engkau yang pegang janji. Amin. Maka itu adalah satu kekuatan dan Yes. kepastian akan hidup ini, jaminan hidup kita. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada aku kata Tuhan. Ya, di rumah Bapakku banyak tempat. Yang kemudian apa dia kata? Lebih lanjut lagi, ada banyak esok. Ya, jangan khawatir akan hari esok. Apa yang kau makan, apa yang kau pakai, apa yang kau minum, bukankah itu dicari bangsa-bangsa? Tapi Bapakmu yang pelihara hidup kita masih Yes. di tengah-tengah kesulitan kehidupan. Sekarang bahan makanan mungkin sudah mulai merangkak naik. Lihat toh, bukan naik lagi, harga sudah mulai berpindah. Ya, dari mulai jadi mahal sebagainya. Mungkin banyak ibu-ibu yang berteriak, aduh mahal semuanya. Minyak goreng so mahal, tambah lagi beras so mahal. Kita nggak makan beras, kita makan nasi. Amin. Tuhan pelihara ya. Tuhan sanggup mengirim mana. Bangsa Israel tidak menabur, tidak menuai, tapi tiap pagi dia terima mana dari surga. Amin. Oh haleluya. Tuhan kita luar biasa. Mari Bapak Ibu sekalian alami perjumpaan dengan Yesus. Yes. Alami bagaimana penyertaan Tuhan. Amin. Bukankah pujian pertama kali mengatakan penyertaanmu sempurna? Amin. Hari jam pertama saya duduk asik, ini luar biasanya lagu ini. Penyertaan Tuhan sempurna. Amin. Pertolongan tidak pernah terlambat. Tidak pernah terlambat. Mungkin kita akan, aduh Tuhan, sholat ini bagaimana ini? Ya, nah, penagih hutang sudah datang. Bagaimana ini Tuhan? Ampuni. Tuhan punya cara untuk membela. Akan kita harus pegang janji Tuhan yang menjadi kekuatan bagi setiap orang. Sekali lagi Bapak Ibu, janjinya adalah ya. Amin. Ya, iya. Janji Tuhan ya atas setiap firman Tuhan. Dan yang terakhir, kepastian akan kehidupan kita sehari-hari. Ini kepastian keselamatan, kepastian akan janji Allah, dan yang ketiga kepastian dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam setiap aspek kehidupan kita bisa mengalami mungkin ketidakpastian, tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, maka saya katakan kepastian yang itu Tuhan berikan adalah damai sejahtera dalam hidup kita. Mengapa Sadrak, Mesak, Abednego dia damai ketika dia dimasukkan dalam dapur api? Kenapa Daniel bisa damai dia dimasukkan di dalam goa singa? Karena dia tahu akan pemeliharaan Allah yang luar biasa. Amin. Dan Sadrak, Mesak, Abednego berkata, sekalipun Allah yang kami sembah tidak menolong kami, tapi ketahuilah ya Tuanku Raja, kami tidak akan datang untuk menyembah patung yang Tuhan dirikan. Satu komitmen yang luar biasa. Kenapa? Karena dia percaya pasti dia akan mengalami satu kemenangan dan keselamatan. Amin. Berapa banyak orang hidup orang Kristen yang cemas, yang khawatir akan hari esok.
Ya. Kekhawatiran, kecemasan, ketakutan itu adalah sebuah peristiwa yang belum terjadi, tetapi masih menghantui kita. Oh, bagaimana besok? Hari ini belum selesai. Yang sudah pikir besok, hari ini belum selesai. Buat minggu depan, buat tahun depan. Betul sekali. Itu namanya kita menyusahkan diri. Bukankah Allah kita Allah yang hidup, Allah yang mengerti akan setiap apa yang kita pergumulkan dalam hidup. Satu kesaksian lagi. Saya pernah mengalami satu kecemasan seperti itu. Saya punya anak laki-laki yang pertama, anak saya laki-laki. Ketika dia beberapa tahun yang lalu, waktu dia mau selesai sekolah SMA, dia akan mau masuk kuliah. Dia tanya kepada saya, Pak, aku di kuliah, sekolah kuliah nggak Pak? Kuliah. Saya katakan kuliah pasti. Oke, tenang. Tunggu Bapak pulang Surabaya. Pergi Surabaya dulu. Pulang Surabaya dia tanya sama saya, Pak kuliah nggak nih? Kuliah. Oh, ya udah. Tuhan itu luar biasa. Ada satu mungkin berkecamuk yang gimana nih? Loh, itu yang dipikirkan. Dangannya dari mana nih? Namun saya tidak pernah mengumpulkan kepada anak saya. Saya percaya Tuhan sanggup. Kemudian Tuhan kasih saya ide, kasih kemampuan begini. Kenapa kau tidak bawa ke tempat alma matermu sekolah? Oh iya, saya pikir, oh iya ya. Saya bawa ke tempat alma mater saya kuliah. Ketemu dengan banyak teman-teman, dosen. Kemana? Mau ngapain? Udah tangan aku mau kuliah. Oke. Cita-citanya, udah masukin aja. Terus gimana nih Pak? Nanti cicil aja. Saya bilang puji Tuhan pertolongan. Luar biasa. Tenang kan? Udah tenang. Kuliah dia di sana 1 tahun. Udah berprestasi. Dia bilang senang. Cuma Tuhan bicara lagi. Panggil anakmu, keluarkan, jangan kuliah di jangan sekolah di situ. Yang lebih baik. Kemana Tuhan? Saya bilang anak saya, kau pindah, keluar. Daftar lagi dia di UI. Masuk. Oke bukan? Lulus masuk UI. Wah. Ketika lulus dia beritahu sama saya, Pak, harus bayar uang masuk 36 juta. Oh, 36 juta. Aku itu luar biasa kan. Wah, Tuhan, saya doa sama Tuhan. Aku percaya Tuhan janjinya adalah. Tanya lagi, udah bayar belum Pak? Belum bayar. Tunggu sampai waktu terakhir. Luar biasa. Luar biasa. Bukan sekedar saya berdoa, tapi saya berusaha, Tuhan bagaimana Tuhan? Saya buka, laptop buka, sambil di sela-sela saya sedang bekerja saya. Ada satu celah yang luar biasa. Pada tahun itu pemerintah membuka beasiswa 1.000 anak bangsa untuk masuk sekolah. Saya masukkan daftar anak saya masukkan semuanya segala macam. Apa Bapak Ibu sekarang? Saya diterima untuk terima beasiswa 1.000 anak bangsa. Jadi masuk kuliah dan uang semester sampai lulus S1 tidak bayar 1 rupiah pun juga. Saya katakan luar biasa Tuhan. Ya. Sampai anak saya jadi insinyur dan sarjana teknik di Universitas Indonesia. Luar biasa. Masuk kemudian dia bilang, Pak mesti S2 lagi boleh nggak Pak? Boleh, silakan. S2. Ada beasiswa? Ada Pak. Oh puji Tuhan. Baik sekali. Saya tidak keluar uang 1 rupiah pun untuk membiayai kuliah. Karena saya punya Tuhan yang dahsyat. Itu pemeliharaan Tuhan. Amen. Hati kita boleh cemas, tapi kita tetap berharap kepada Dia. Kita menyerahkan persoalan kita hanya kepada Yesus. Bukankah lagu lama mengatakan hanya pada Yesus kita lari kepada Dia. Jangan lari minta pertolongan kepada yang lain. Bisa mungkin minta pertolongan kepada bos. Waktu itu saya katakan, bos pinjam duit dulu bos. Mau sekolah bisa. Tapi itu tidak saya kerjakan. Saya punya bos di atas segala bos. Namanya Tuhan Yesus yang memelihara hari-hari Bapak Ibu sekalian. Apa pergumulan kita masing-masing hari ini? Biar ada kepastian dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan sanggup membukakan jalan. Tuhan sanggup membukakan pintu yang tertutup. Kondisi apapun juga kita percaya kita mau lari hanya kepada Dia. Ayat penutupnya akan membaca Amsal pasal yang ketiga. Surat Amsal, kitab Amsal pasal 3 ayat yang kelima dan ayat yang ke-6 yang mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu. Akuilah Dia dalam segala jalanmu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saya tambah ayat 7 lagi.
Dia akan meluruskan jalan. Jalan kita mungkin berkelok, jalan kita mungkin naik turun, ada banyak terjal dan sebagainya. Bagaimana dengan hari esok? Mungkin Bapak Ibu tidak punya asuransi, cuman punyanya kartu Jakarta Sehat saja, ya kan? Tapi kita percaya Tuhan sanggup berikan kita kesehatan semua sehat. Sampai hari ini saya belum pakai itu BPJS. Belum menggunakan itu BPJS. Bayar terus tiap bulan. Gak guna-gunakan. Kenapa? Tuhan jamin kesehatan. Jamin kesehatan. Saya mau katakan, usia saya sudah 68 tahun. Tapi sampai hari ini luar biasa penyertaan Tuhan. Amin. Tak satu penyakit pun idap sampai hari ini. Kenapa? Karena hatiku tetap percaya hanya kepada Dia. Bapak Ibu sekalian, Dia tidak melihat status kita, Dia tidak melihat uang kita, Dia tidak melihat lembaga uang manusia kita, tapi Dia lihat iman kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Dia. Maka daripada itu pada sore dan malam hari ini, saya percaya jemaat Tuhan yang hadir, kita memiliki 3 kepastian. Kepastian akan keselamatan, kepastian dalam janji Allah, dan kepastian dalam kita hidup sehari-hari. Nah, hidup dalam kepastian berarti kita hidup menjalani dengan iman yang teguh, dan kita mengetahui dengan pasti bahwa hanya Yesuslah penolong kita yang sejati. Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Haleluya. Undang pemain musik. Lagi satu pujian. Bersamamu Bapa. Tolong Ibu WL. Haleluya. Terima kasih. Ya. Suara saya agak parau, maaf. Karena talentanya bukan talenta nyanyi. Nanti kalau nyanyi saya rebut porsi Ibu WL. Haleluya. Lagu lama, tapi saya percaya dengan kekuatan kita. Oh haleluya. Bawa Dia dalam setiap kehidupan kita. Bawa Dia dalam rumah tangga, dalam pekerjaanmu, dalam ranjang sakitmu, dalam kondisi apapun. Hidup bersama dengan Yesus. Undang Yesus masuk dalam perahu kehidupan kita. Maka kita percaya ada kuasa yang bekerja, yang memampukan hidup ini menjadi berdampak dan menjadi kesaksian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, bersamamu. Engkau
hari ini. Mungkin kita dalam keadaan yang kurang baik-baik saja. Ada banyak pergumulan dalam kehidupan. Apakah kesehatan, apakah ekonomi, pekerjaan, rumah tangga, anak-anakmu, hubunganmu dengan keluarga. Mari, jangan itu berlarut-larut tanpa penyelesaian. Sore hari ini, Yesus mau menyelesaikan sakit apapun yang kau sedang derita. Kita percaya dengan janji Tuhan. Oleh bilur-bilurnya Dia akan menyembuhkan. Pada waktu kita diperdamaikan, dibenarkan dan dikuduskan, maka disitulah terjadi proses pemulihan melalui kuasa Roh Kudus yang mengerjakan dalam hidup orang percaya. Bila ada di antara kita dalam pergumulan sore hari ini, Bapak Ibu boleh angkat tangan. Tanda kau menyerah kepada Tuhan. Tuhan sanggup turun tangan untuk membela hidup Bapak Ibu sekalian, untuk menyelesaikan setiap masalah. Aku percaya Tuhan, tangan-tangan yang sudah terangkat, tanda kami menyerah kepada Tuhan. Allah sanggup, Yesus sanggup melakukan segala perkara. Ketika kami bersama dengan Yesus, maka Tuhan akan turun tangan. Bila ada bagian tubuh kita yang sakit juga, silakan Bapak Ibu boleh letakkan tangan yang sakit di tempat yang sakit. Dan pergumulan taruh tangan di dada. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu sekalian. Sekarang Tuhan, hamba berdoa khusus bagi jemaat yang sakit Tuhan. Bagian tubuh-tubuh yang lemah, yang mengalami gangguan-gangguan, dari mulai bagian kepala, bagian leher, bagian dalam, bagian dada, kaki, jantung, paru-paru, bagian pencernaan, bahkan tangan, kaki, semuanya seantero hidup kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan sucikan, kuduskan dalam nama Yesus. Yang sakit kau disembuhkan dalam nama Yesus. Segala roh iblis, roh yang mengganggu, roh yang membebani, roh yang melawan kami tolak, kami lepaskan ikatan dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan lebih dahsyat daripada roh. Terima kasih Bapak Saudara. Sembuh Bapak Ibu sekalian. Gula darah tinggi, semuanya disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Obat bukan yang menyembuhkan, dokter bukan yang menyembuhkan. Dia hanya sarana, tapi Yesus yang menyembuhkan. Aku percaya lewat obat, lewat perawatan dokter juga Tuhan sanggup melakukan segala cara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun terbatas, tapi Roh Kudus yang tidak terbatas akan mengurapi kami sekalian. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Luar biasa. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Firman Tuhan ajaib dan luar biasa. Amin. Kita semua diberkati Tuhan. Amin. Supaya yang diberkati Tuhan, berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang kasih. Haleluya. Baik, kita akan memberikan persembahan. Kak Billy boleh menjalankan kata persembahan lagi. Kita nyanyikan pujian Jangan Lalai.
Shalom. Luar biasa. Bapak Ibu, pada saat malam hari ini, siapa yang merasa diberkati lewat firman Tuhan? Wah, semua diberkati lewat firman Tuhan ya. Terima kasih Bapak MP, Bapak Marga Wijaya. Sebagaimana saya umumkan kepada saudara, yang melayani hari ini adalah MP kita, pimpinan pusat ya, Surabaya. Cuma memang beliau tinggal di Cawang, ya, pelayanan di Cawang. Luar biasa, pelayanannya maju ya. Berapa tempat Pak? 3 tempat. Beliau masih ya, tidak luar biasa ya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak MP, Bapak Marga yang sudah menjadi saluran berkat pada saat malam hari ini. Ayo, ada 3 kepastian. Masih ingat nggak? Atau sudah hari lupa? Pertama janji apa? Ayo, janji apa? Belum keluar pintu loh. Janji keselamatan. Yang kedua, pegang janji Allah. Ya. Yang ketiga, kehidupan kita sehari-hari luar biasa. Ada kepastian, ada jaminan daripada Tuhan. Ya. Oleh sebab itu tak perlu kita ragu-ragu mengiring Yesus dan melayani Yesus. Amin. Luar biasa. Pengumuman gereja hari Minggu ada ibadah seperti biasa, disertai dengan perjamuan suci. Sebenarnya hari Natal kemarin kami rindu sekali kalau Bapak MP ini yang melayani Natal ya. Doa ya Pak ya, siapa tahu nanti Natal. Ya, luar biasa ya. Ibadah seperti biasa, kita akan mempersiapkan diri kalau bisa ya saudara. Belajar, kita puasa, mempersiapkan diri, kita akan menyatu dengan Tuhan ya. Saudara kasih Tuhan, agar benar-benar hidup kita ini bukan hanya sekedar berkat jasmani itu kecil di hadapan Tuhan. Kita memperjuangkan iman kita untuk keselamatan tertentu. Ingat, keselamatan adalah pasti di hadapan Tuhan. Tidak moga-moga ya. Oleh sebab itu biarlah kita senantiasa tetap setia dan setia untuk melayani Tuhan. Dan puji Tuhan saudara, tepat hari ini juga hari jadi sayang ya. Jadi puji Tuhan selama, kalau Bapak tadi umur berapa Pak? 68, beda 1 tahun ya. Kalau saya 67. Kalau Bapak berarti sama dengan suami saya ya, 68 tahun ya. Saya 67. Pas hari ini 67 ya. Dan juga saya bersyukur saudara, Tuhan senantiasa menyertai, memberi kekuatan, kemampuan, kesanggupan ya, untuk saya melayani pekerjaan Tuhan. Saya mulai menerjunkan diri ke ladang Tuhan tahun 80 ya. Tahun 80 saya berjuang dimana sesuai dengan panggilan Tuhan pada saya di Dabu Singkep, Tanjung Pinang. Itu sudah injak kaki saya ya. Tanjung Pinang, Dabu Singkep. Bangun rumah ibadah Tanjung Pinang, saya juga ikut ambil ya. Balai Karimun, Sedanau, Ranai, itu saya ikut ambil semuanya ya. Mungkin Pak MP belum tahu ya. Ya, puji Tuhan. Saya bersyukur ya, meskipun di kudeta selalu ditendang, entah lewat anak rohani, awalnya keponakan daripada MD saat itu ya, tapi Tuhan luar biasa kasih karunia iman buat saya tetap kuat dalam Tuhan, tetap berjuang. Sampai bagaimana saya kembali ke Jakarta, saya mulai dari nol ya. Dari nol, tidak ada jiwa. Kami adakan pertama kali keluarga dulu ya. Kita mulai rintis. Puji nama Tuhan, dan puji Tuhan juga mulai keluarga
di Damri sana ya dulu. Tapi puji Tuhan, pertama kali ya Bapak Ibu, ini kesaksian sedikit, Tuhan kasih jiwa orang seberang ya, orang seberang ya, saudara kita ya, saudara Bawang Putih ya, saudara kasih Tuhan. Beliau katakan begini, 3 kali, istilahnya 3 kali ibadah kita ya, tiap minggu kita ibadah dulu ya, masih sewa juga. Kami ini berdua kontraktor, kontrak sana, kontrak sini, sewa sana, sewa sini, tentang sana, tentang sini, enggak apa-apa. Dikucilkan sana, kucilkan sini, ya. Tapi saya bersyukur sudah, Tuhan senantiasa. Itulah jaminan kehidupan kita, yang luar biasa. Ya. Saya ngawali perintisan tahu saudara, saya jual mie kecil itu apa namanya? Bihun. Bihun, saya goreng bihun. Saya keliling pasar. Kan kampung tengah juga perlu saudara ya, ada anak dan lain sebagainya. Tapi pemeliharaan Tuhan itu begitu luar biasa. Ya, begitu luar biasa. Meskipun sampai sekarang ini masih sewa, Pak. Ya, kita sewa dan sebentar lagi pun hampir habis. Dana yang kita kumpul baru terkumpul lewat persembahan yang kedua ini, Pak, kita pakai sewa rumah ibadah. Tapi untuk kami suami istri bukan hanya persembahan pertama. Ke 1, kedua saya pakai untuk ini. 1, 2 saja. Selama berapa bulan ini saudara baru terkumpul berapa? Kan pernah saya umumkan baru terkumpul 2 juta lebih. Padahal kita harus mengedarkan bulan 9 nanti kita harus bayar sewa. Tapi tidak ada barang mustahil bagi Tuhan. Tidak usah kita terlalu pikir. Saudara, bagi saya kan kita sebagai hambanya, ya. Kalau Tuhan sudah tempatkan di situlah Tuhan pasti ada kepastian. Pasti bisa bayar, ya. Pasti bisa sewa lagi, ya. Tidak usah takut, ya. Tidak usah khawatir. Itu urusan kesusahan sehari cukup laksa. Berkat hari ini, nikmatilah berkat hari ini. Untuk sewa rumah nanti tepat waktunya Tuhan sediakan. Amin. Tak usah bingung-bingung saudara, ya, luar biasa. Tuhan memberkati. Ya, saya kira kita akan akhiri pada kita ada berkat. Terima kasih untuk jemaat-jemaat yang telah ada yang bawa sayur, Pak. Ada yang dari Manado ini bikin brownie pon. Bapak jangan pulang dulu, kita nikmati sama-sama, Pak. Meskipun ya hanya sederhana ya, Pak ya. Karena jemaat kita juga masih bisa dihitung dengan jari. Tapi kita tetap berjuang terus. Kita maju sampai Tuhan Yesus datang yang baru. Tetap setia sampai akhir nafas hidup kita. Ya, kita sama-sama akhiri ibadah kita. Kami memuji bersama.
besar di dalam kehidupan daripada kami. Terima kasih buat kekuatan. Terima kasih buat pimpinan-Mu Tuhan. Apa yang sudah kami kerjakan malam ini, kami percaya Tuhan sudah memberikan kebenaran daripada firman Tuhan. Tanam dalam hati kami, teraikan dalam hati kami Tuhan. Kami boleh hidup di dalam kebenaran dan firman. Janji-Mu tidak pernah merasa diam. Terima kasih. Berkati buat WL Singer, multimedia, musik, terlebih buat hamba-Mu PMP yang sudah memakai untuk mereka semuanya ya Tuhan. Berkati juga buat umat Tuhan yang sudah hadir bersama-sama. Kami percaya Tuhan sudah memberikan kekuatan, sudah memberikan pembenahan, perdamaian di dalam Tuhan. Terima kasih. Kalau tidak sempat hadir juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Berkati buat bangsa dan negara, Presiden, Wakil Menteri, pejabat tinggi di jangan untuk mereka boleh takut kepada Tuhan dalam mereka memerintah bangsa, sehingga Indonesia boleh tetap menjadi satu negara yang penuh dengan keadilan Tuhan terjadi, dan nama Tuhan dapat menjadi mulia. Terima kasih Bapak, terima kasih kami semua ya Tuhan. Pujilah nama-Mu, setiap persembahan yang sudah juga Tuhan boleh memberkati menikmati makan bersama, dan Tuhan juga sucikan tangan-tangan yang sudah menyediakan, Tuhan kembalikan dan Tuhan Yesus. Terima kasih. Tolong perjalanan jauh dekat, jalan kaki, perlindungan Tuhan boleh menyertai. Haleluya. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita akan terima berkat, diserahkan. Sebelum kami pulang, Tuhan sudah menyiapkan berkat bagi setiap kita sekalian. Namun hamba-Mu berdoa khusus bagi Ibu Gembala hari ini, Ibu Pendeta Yemima yang berulang tahun. Lewat peristiwa ulang tahun ini Tuhan, bukan hanya usia Tuhan tambahkan, tapi kesehatan, hikmat penyertaan Tuhan dalam keluarga, dalam penggembalaan, dalam hidup kerohanian Tuhan pelihara keluar masuknya. Biar kiranya Ibu Pendeta Yemima Sri Rahayu boleh menjadi satu kekuatan bagi berkat bagi jemaat dan bagi keluarga. Diberkatilah Tuhan. Marilah jemaat yang sah dalam iman, kita pulang dan terimalah berkat. Kiranya Tuhan Allah memberkati engkau dan menyertai engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai dan sejahtera, kasih dan sukacita memelihara hidup kita sekalian. Sekarang terimalah berkat-Nya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pengampunan dan hidup yang kekal menjadi bagian kita sekalian. Sekarang sampai selama-lamanya Tuhan memberkati saudara sekalian. Terpuji namanya. Haleluya. Amin.